Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher dengan NIM 2103 0150 1141 dari kelas PJKRG. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis industri olahraga, di mana ada beberapa bagian materi penting dari analisis sport, dari analisis industri olahraga. Baik, pada slide selanjutnya yaitu beberapa pandangan atau penjelasan dari beberapa ahli mengenai dari arti analisis. Yang tertampil atau yang saya ambil adalah dua ahli yang menjelaskan, yaitu Komarudin dan Wiradi, di mana Komarudin menjelaskan analisis adalah sebuah aktivitas berpikir yang menguraikan seluruh komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda komponen atau hubungan masing-masing komponen dan fungsi setiap komponen dalam satu atau keseluruhan yang terpadu. Sedangkan Wiradi, analisis merupakan aktivitas yang membuat kegiatan memilah, mengurai, atau membedakan sesuatu yang kemudian dibagi atau digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT adalah sebuah akronim strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Biasanya SWOT ini digunakan dalam menganalisis suatu kondisi yang akan membuat sebuah rencana untuk melakukan suatu program kerja. Selanjutnya, pandangan analisis atau hubungan antara strength, weakness, opportunity, dan threats dalam analisis SWOT menurut Acton 2007, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kelemahan, kekuatan dan kelemahan, dan yang kedua peluang dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan adalah sebuah komponen yang saling berlawanan, di mana kekuatan adalah kelemahan, sehingga sama dengan kekuatan, tidak semua kelemahan dari institusi dipaksa untuk memperbaiki, terutama untuk hal-hal yang tidak berpengaruh pada lingkungan sekitar. Jadi dalam kekuatan kelemahan ini, kekuatan tidak harus memiliki kelemahan dari sebuah institusi yang dipaksa untuk diperbaiki, yang tidak memiliki dampak atau pengaruh pada lingkungan sekitar. Dan yang kedua yaitu peluang dan ancaman. Analisis SWOT telah menjadi satu alat yang berguna dalam dunia industri, di mana karena proses ini melibatkan sebuah penentuan tujuan yang spesifik dan spekulasi, dan proyek yang mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dalam mencapai sebuah tujuan suatu bisnis. Yang selanjutnya itu kekuatan industri olahraga. Jadi dalam sebuah industri olahraga tentunya memiliki kekuatan, di mana kekuatan dalam industri terbagi dalam tujuh bagian, yaitu yang pertama
adanya payung hukum olahraga. Payung yang dimaksud ini adalah sebuah hukum yang menaungi dalam aspek keolahragaan. Yang kedua, berkembangnya industri olahraga nasional. Tentunya perkembangan dalam sebuah industri olahraga adalah sebuah kekuatan untuk mendukung dari setiap sektor industri olahraga sendiri. Ketiga, kualitas produk yang memadai. Tentunya kualitas juga sangat mendorong dalam sebuah yang menjadi sebuah kekuatan utama dalam sebuah industri olahraga, karena konsumen pastinya akan memilih atau memilah produk yang memiliki kualitas. Yang keempat, harga yang terjangkau. Tentunya yang dimaksud dalam harga yang terjangkau ini adalah setiap konsumen dapat menjangkau, baik dari kalangan menengah, dari bawah, menengah, sampai atas. Selanjutnya, adanya pendidikan keolahragaan dan klub olahraga. Jadi dalam industri olahraga juga harus ada sebuah pendidikan atau klub olahraga yang menjadi tempat membina setiap atlet. Selanjutnya, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, dan yang terakhir, otonomi daerah dalam pengembangan olahraga. Tentu otonomi daerah atau dukungan dari daerah juga menjadi kekuatan penting yang akan mendorong pengembangan sebuah industri olahraga. Selanjutnya, kelemahan industri olahraga. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa bagian tentang kekuatan industri olahraga. Selanjutnya adalah bagian kelemahan industri olahraga. Jadi yang pertama yaitu yang menjadi kelemahan sebuah industri olahraga, yang pertama modal. Jadi dalam dalam pengelolaan industri olahraga tentunya harus memiliki modal. Namun apabila modal itu tidak tercapai, maka industri olahraga itu tidak dapat berjalan. Dan yang kedua adalah rendahnya kualitas SDM. Dan yang ketiga, merek masih kurang dikenal. Tentunya harus ada pengembangan, pengenalan atau promosi terkait merek dalam sebuah industri olahraga. Yang keempat, belum ada sistem penghargaan terhadap pelaku industri olahraga. Jadi dalam setiap pelaku dalam sebuah industri olahraga tentu harus diberikan penghargaan sebagai motivasi agar pelaku tersebut lebih atau dapat berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya, masih rendah dalam pengelolaan dan manajemen keolahragaan. Yang selanjutnya, kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga atau kementerian terkait. Dan yang terakhir, kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga. Jadi pada bagian yang akhir ini adalah di mana harus ada perhatian atau pemeliharaan terhadap sarana prasarana olahraga yang akan digunakan dalam setiap aktivitas olahraga, yang dapat itu sendiri dapat membantu industri olahraga. Selanjutnya, beberapa peluang dalam industri olahraga. Jadi dalam sebuah peluang dalam sebuah industri olahraga itu terdapat 7, yaitu yang pertama, meningkatnya kesadaran olahraga di masyarakat. Jadi melalui industri olahraga, masyarakat dapat termotivasi dalam berolahraga, bahwa olahraga itu sangat penting baik kesehatan tubuh, jasmani.
Dan yang kedua, peluang ekspor ke negara-negara yang berkembang. Yang ketiga, olahraga sebagai peningkatan produktivitas. Jadi olahraga juga dapat mendorong atau mendukung peningkatan produktivitas di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu peluang bisnis di bidang olahraga. Jadi dalam bidang olahraga terkhusus bisnis terdapat peluang apabila peluang tersebut digunakan atau diambil dengan baik, dengan dikelola dengan baik, dan itu adalah sebuah peluang besar untuk dalam bidang industri. Yang kelima, pariwisata sebagai komoditas unggulan Indonesia. Jadi olahraga juga dapat sebagai sebuah komoditas unggulan yang ada di Indonesia karena peluang olahraga atau pariwisata olahraga di Indonesia ini sangat baik atau berpotensi. Yang kelima, potensi kolaborasi antara olahraga dan budaya. Yang ketujuh adalah reputasi cabang olahraga yang sudah mendunia. Jadi ini adalah beberapa bagian penting tentang peluang industri olahraga. Selanjutnya, ancaman dalam bidang ancaman industri olahraga. Yaitu yang pertama, mudah dibuat oleh pesaing lain. Jadi maksudnya di sini adalah produk dapat atau mudah ditiru oleh pesaing lain. Oleh karena itu kita sebagai pelaku industri olahraga harus berkreasi dalam membuat agar tidak dapat ditiru oleh pesaing lain. Yang kedua, persaingan merek. Yang ketiga, kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan olahraga. Jadi setiap pelaku dalam industri olahraga harus profesional. Maksudnya di mana tidak datang-datangan. Jadi harus mengelola baik dalam bidang manajemen maupun pemasaran dalam industri olahraga ini harus baik. Yang keempat, terbukanya pasar secara global. Yang kelima, kurang terjaganya stabilitas politik dan keamanan nasional. Nah, yang pada bagian kelima ini ancaman stabilitas politik dan keamanan nasional juga menjadi sebuah ancaman dalam industri olahraga. Yang keenam, disrupsi prestasi. Dan yang ketujuh, ketergantungan pendanaan olahraga dari APBD dan APBN. Jadi pada bagian yang ketujuh ini dalam industri olahraga masih bertergantungan dari dana APBD dan APBN. Jadi inilah tadi adalah ancaman yang dapat diperoleh dari industri olahraga. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat untuk pengetahuan dari teman-teman yang lain. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.